إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat pada hari ini. Nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat negeri kita aman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu ibadah paling mulia itu menuntut ilmu agama. Ya, bahwasanya menuntut ilmu agama, al-ilmu aslu kulli khairin. Ilmu itu adalah segala sesuatu dasar segala sesuatu kebaikan. Begitu juga sebaliknya, jahil, bodoh itu adalah dasar dari segala keburukan. Kita lihat aja contohnya, orang kalau punya ilmu dan keduniaan, dia punya ilmu, dia bisa mencari penghasilan bulanan, alhamdulillah, rezeki untuk keluarganya. Tapi kalau nggak punya ilmu untuk nyari maisha, kebutuhan bulanan, akhirnya apa? Begal. Simpelnya begal. Tapi ternyata begal juga punya ilmu kan? Ternyata untuk melakukan kejahatan juga harus punya ilmu, Pak, sepengetahuan saya. Mau begal gimana caranya, ya, pakai ini, dia harus susun strategi. Kemudian juga mau korupsi juga punya ilmunya nggak? Punya juga ilmu. Subhanallah. Tapi ilmu-ilmu tersebut haram untuk dipelajari. Apapun ilmu yang mulia adalah ilmu agama. Saya rasa dari saya kecil sampai dengan dewasa, ilmu yang tidak akan pernah merugi itu adalah ilmu agama. Ilmu, coba dari SD sampai dengan SMA atau kuliah, ilmu yang pasti positif terpakai adalah ilmu agama. Ilmu agama. Bahkan ilmu agama ini bisa menjadi apa? Bisa menjaga diri seseorang. Terkadang dia ingat kebaikan karena ingat ilmu agama, ingat negeri akhirat. Ya. Oleh katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berusaha menuntut ilmu agama, Allah akan permudah baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga duduknya kita di sini menjadi jalan mempermudah kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dihindarkan kita dari pada neraka Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi yang nanti akan kita nanti syafaatnya pada akhir kelak. Ya. Nabi yang semoga kita diizinkan untuk meminum air dari telaga beliau. Nabi yang pertama kali membuka pintu surga. Ya. Semoga kita kelak berada di surga dekat dengan beliau. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yang mana ini harus kita ketahui.
Kenapa? Dikhawatirkan kita terjerumus ke dalam hal ini. Araftu syarra la syarri lakin ditawaqi. Aku mengenal keburukan bukan untuk terjatuh ke dalam keburukan, tapi aku mengenal keburukan agar aku terhindar daripada keburukan. Siapa yang tidak mengenal keburukan, dikhawatirkan dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Pembatal keislaman yang keempat, an-naqidur rabi'. Man i'taqada anna ghayra hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi aw anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi kalladzina yufaddiluna hukma at-taghuti ala hukmihi fahuwa kafir. Siapa yang meyakini, man i'taqada, siapa yang berkeyakinan, anna ghaira hadyin Nabi, bahwasanya petunjuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalu min hadihi, petunjuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna dibanding daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadyu itu dalam Qamus Al-Muhit at-tariqatu wasiratu, yaitu jalan ataupun tuntunan hidup. Jalan ataupun tuntunan hidup. Ya. Petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, allati yasiru 'alaiha fi da'wati ila Allah wa fi ta'limihi wa fi akhlaqihi. Maksud daripada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agama dan jalan hidup beliau, berdakwah, mengajar, dan berakhlak. Maksudnya ada dua macam orang terhadap petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua macam keyakinan seseorang terhadap petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah meyakini bahwasanya petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah paling sempurna. Petunjuk beliau dalam berdakwah, dalam berakhlak, dalam bermuamalah, ini adalah paling sempurna. Ini wajib bagi seorang muslim meyakini, nggak ada lagi petunjuk. Ini sikap yang pertama, seorang muslim wajib meyakininya. Untuk apa dia masuk Islam kalau dia meyakini ada petunjuk lain dari Nabi SAW yang lebih sempurna? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Najm ayat 3 sampai dengan 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tidak sesuai dengan hawa nafsu beliau. Ucapannya adalah wahyu. Beda kalau kita ini ngomong, Pak. Saya aja kalau ngisi ceramah itu kadang antara yang dipikirin sama yang dilisan kadang selip, Pak. Pernah nggak kayak gitu? Kalau saya bilang slip kopling, ada yang ngomong sama yang dijelasin itu beda kan? Kita mau ngomong surga, slip kopling malah ngomongin neraka. Itu sering saya khotbah, saya pengajar itu sering diingetin sama audien, sering. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbicara sesudahnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wahyu sudah terputus oleh dengan adanya Nabi SAW, jadi nggak ada lagi seorang Nabi. Gak boleh keyakinan dia mendapatkan wahyu. Subhanallah, beberapa tahun lalu ada orang mau Idul Fitri nelpon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nelpon. Lagi mana kalau internet gangguan, habis kuota kan? Nggak mungkin sebetulnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi, memberikan petunjuk, lillati hiya aqwam, kepada jalan yang lebih lurus. Al-Qur'an itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Jangan sibuk kepada Quran, lebih sibuk kepada Quran. Kita sibuk berita sana, berita sini. Wallahu ta'ala
semakin kita sibuk dengan berita-berita di dunia itu semakin kacau hati kita. Ikut berita sana, berita sini, perang sana, perang sini. Ya oke lah, tahu sekedarnya, tapi porsi kita untuk lebih mengetahui Al-Quran itu lebih besar. Belajar Al-Quran lebih besar. Kita ambil pelajarannya apa, kita amalkan apa lebih besar. Dan kita tahu perkembangan sekarang. Nah, apa mobil listrik yang baru apa? Tahu semua dia. Motor baru listrik apa? Gimana ngoprek mobil, ngoprek motor? Tahu dia. Gimana perkembangan IT ini, AI ini. Tapi dia tidak mengetahui bagaimana jalan hidup dia untuk memudahkan ke surga dia. Hampa hati dia. Hampa. Al-Quran memberikan jalan kepada petunjuk yang lebih lurus, memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Dan Al-Quran itu memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang beramal soleh, bagi mereka balasan yang besar. Itu dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. Begitu juga bagaimana bentuk sempurnanya Nabi SAW petunjuk beliau dalam Quran surat Jin ayat 1 sampai 2. Ini kisah bagaimana jin pernah mendengar Al-Quran, Pak. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami mendengar suatu ucapan yaitu Al-Quran yang menakjubkan. Ini jin dengar Al-Quran yang takjub. Jin muslim. Jin muslim. Takjub. Jin kafir kesakitan. Ya Allah Ta'ala yahdi ila rusdi fa'aman nabi. Ya. Bahwasanya Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Jin saja luar biasa dengan Al-Quran itu tersentuh hati. Wah, kita harus lebih tersentuh. Makanya kalau bisa, ya, kalau bisa sedikit-sedikit itu pahamin bacaan-bacaan zikir sholat. Zikir petang, saya dulu waktu kuliah baru belajar agama kan untuk kuliah. Untuk kuliah itu belajar zikir pagi petang, selain baca Arabnya, saya baca juga artinya. Oh begini. Jadi itu enak, beda dengan kita komat kangen. Iya memang berat, tapi kalau kita lebih paham apa minimal artinya secara lebih mengena. Ya, begitu. Nah, Nabi SAW juga bersabda dalam hadis Muslim, amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran. Wa khairul huda huda Muhammad. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Cukup cari dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Begitu juga dalam hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya disahihkan oleh Syekh Albani, bahwasanya Nabi SAW pernah melihat di tangan Umar ada sesuatu penggalan dari Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diberikan Taurat. Nah, pernah dipegang oleh Umar syai'an, sesuatu, lembaran-lembaran Taurat di tangan Umar bin Khattab. Ini sahabat Nabi SAW. Jadi ya, kemudian apa Nabi SAW ghadiba, marah. Gak cukupkah Al-Quran di tangan kita? Jadi kalau kita baru hijrah, janganlah kita itu sibuk dengan oh ini Injil, dalamnya oh ini kesesatan, ini bukan, enggak. Oh ini Taurat, ini dalam ini. Kalau baru belajar agama, jangan deket-deket syubhat, perkara maju dalam agama. Pondasi kita belum kuat, Pak. Pondasi kita belum kuat. Jadi kuatkan dulu pondasi. Pondasi sudah kuat, ya, alhamdulillah. Tapi sebenarnya yang bantah-bantahan sana, bantah-bantahan syubhat itu bukan kita, penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu untuk membangun pondasi dia beragama. Jangan buru-buru untuk debat, mau jadi apa namanya singa mimbar untuk debat. Ini Umar bin Khattab pegang Taurat.
kalau melihat kita pegang Injil, Bible, jangan. Peganglah Al-Quran, pelajari tafsirnya. Kata Syekh Shalih Fauzan, fahuwa akmalun nasi hadiyan. Nabi SAW adalah manusia yang paling sempurna petunjuknya. Gak ada lagi petunjuk yang lebih sempurna daripada Nabi SAW. Min haitsu muamalatihi ma'an nas, dalam berinteraksi dengan manusia biasa, wa ma'al mad'uwin, berinteraksi dengan orang yang didakwahi. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, kana yu'allimun nas bi ahsani tariqatin. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan manusia dengan sebaik-baik cara pengajaran. Maka alaihi salatu wasallam yasta'milul ghilzah awil ghadab fi ta'lim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mengajarkan orang lain itu dengan kasar dan marah dalam pengajaran beliau. Beliau berdakwah ngajarin orang pelan-pelan, susah Pak. Kita dari kecil, ya mohon maaf, dari kecil ini kalau nggak di sekolah, nggak di rumah, salah sedih dibentak guru. Apalagi dulu dapat sekolah yang swasta yang zaman dulu ya, zaman 90-an, swasta yang agak bagus, itu kan pasti disiplin. Nah ini dimarahin sama guru, kadang digebuk, apa enggak di rumah Soalnya maksud saya begini, dalam pendidikan itu memang dikedepankan apa? Al-lutuf, lemah lembut, cinta kasih, welas asih, bukan pilih kasih. Ternyata yang lebih berefek bagi seorang pendidik itu yang utama itu adalah welas asih, punya rasa kasih saya kepada pendidik, anak didiknya. Nah, ini harus dimunculkan. Ini harusnya bukan hanya para pengajar, tapi juga siapa? Para bapak-bapak, terutama ibu. Kalau bapak-bapak mengajar anak, jarang Pak. Sering nggak mengajar anak? Tambah-tambahan, ngajar apa? Hijaiyah, ikro. Ini sibuk kan biasanya kan? Ibu-ibu, ibu-ibu ini kan lebih berpikir dengan perasaan. Nah, ibu-ibu harus sabar juga Bu. Ya, subhanallah, sabar ya. Saya nasihatin ya sabarlah. Walaupun di rumah urusannya belum beres, ya. Didik anaknya mertua juga, ya kan? Ngomong anaknya sabar, didik sabar. Soalnya Bu, kalau ibu-ibu marah, nanti yang terekam anaknya juga seperti itu. Setiap hari dimarahi, setiap hari dimarahi. Jadi maksud saya rubahlah sedikit. Kalau nggak bisa ini ya sedikit-sedikit, insya Allah. Ya. Nah ini kata Syekh Shalih Fauzan, kama fi qissatil ladzi dakhala wa bala fil masjid, sebagaimana sebuah kisah ada orang masuk dan BAK, buang air kecil di masjid. Fa'amaru an yatruku hatta yukmila baulahu. Nabi SAW memerintahkan untuk membiarkan orang tersebut. Jadi ada orang pipis, dibiarin sampai selesai. Kalau nggak selesai, kencing kemana? Goyar-goyar kemana-mana. Kemudian Nabi SAW menyuruh untuk mengambil segayung air. Fasobba alaihi, kemudian menuangkan air tersebut. Kemudian summa da'ahu, memanggil orang tersebut dan berkata, innal masajida la tasluhu li syai'in, sesungguhnya masjid ini tidak berhak, ya. Sesungguhnya masjid di sini tidak pantas li syai'in min hadzal baul, tidak pantas untuk air kecil, wal qadari, begitu juga kotoran. Wa inna mabuniyat di dzikrillah azza wa jalla, sesungguhnya masjid ini dibangun untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada orang. Nah, seperti ini. Begitu juga ada anak kecil. Mencari hukum anak kecil ke masjid itu mubah. Sunnah bukan, mubah. Wajib bukan juga. Nabi SAW pernah
pernah membawa anak kecil sholat. Bahkan ketika khutbah, cucunya mendekat adalah beliau Allah Ta'ala ala bis-sholat. Tapi sebelum anaknya tersebut dibawa ke masjid, hendaklah dikondisikan. Begitu juga kalau sebenarnya yang paling pas, kalau ada anak ke masjid harus didampingi oleh orang tua. Jangan anaknya ke masjid, orang tuanya nggak ada, nanti dia di soft, bukan di soft, malah di belakang soft, di barisan belakang soft apa? MMA, tinju ke sini. Itu masjid, beberapa masjid kayak gitu Pak. Nah idealnya seperti itu. Ya. Kalaupun mau ada, misalnya di lingkungan suatu masjid itu ada anak tapi tidak dikontrol sama orang tua, maka mungkin bisa jadi salah. Harus ada salah satu orang yang legowo, dia mantau anak, nanti dia nyambung masuk di rakaat terakhir. Itu. Jadi mantau anak-anak seperti itu. Sudah seperti itu. Ya. Kalau perlu anak-anak tersebut di sela-sela. Nih, anak-anak orang dewasa kalau ada di sop 2, sop 3 ya, di sela-sela. Kalau dikumpulin semua Pak, nih, ada seorang imam katanya, anak-anak di belakang satu baris semua. Sop belakang, sop 3, sop 4, di satu baris semua. Nah, jadilah mereka berantem semua di situ. Enggak ada yang ya. Jadi satu repot juga. Jadi satu repot juga. Ini pelajaran Nabi SAW diajari anak-anak. Ini masjid ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan untuk air kecil, buang air kecil ataupun kotoran. Di antara petunjuk beliau juga, wa min dzalika aidan makana yatahammalu min adzan nas wa la yaqdabu idza usi'a fi haqqihi. Nabi SAW itu sabar dalam menahan perlakuan buruk orang lain. Orang lain berbuat buruk kepada kita. Subhanallah, ini memang ujian Pak. Ada tetangga buang sampah malah ke rumah. Buang sampah bukannya tempat dia, malah ke rumah kita. Kucing tetangga banyak nya tempat kita. Itu sabar Pak. Perlakuan buruk orang lain. Wala yaghdab idza usi'a fi haqqihi. Tidak marah apabila haknya itu disakiti. Apabila beliau disakiti tidak subhanallah. Ini kita banyak. Harga diri piil kita, kalau kata orang Lampung gitu kan. Oh, saya punya piil katanya. Enggak dihargai, marah. Nabi SAW itu marah apa? Karena larangan Allah dilanggar. Fa innahu yaghdhabu lillah. Nabi SAW itu marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu ma kana yaghdhabu li nafsi wa inna ma kana yaghdhabu lillah. Nabi SAW itu tidak marah karena dirinya dihina di ini. Subhanallah. Ini contoh. Kadang gini, kalau kita marah kepada orang lain, ini marah itu aja mengeluarkan energi Pak. Marah itu mengeluarkan energi kan? Energi Pak. Kita marah sana sini mengeluarkan energi. Makanya Nabi SAW itu menganjurkan untuk berwudu. Marah itu panas, dengan berwudu menjadi dingin. Itu petunjuk Nabi SAW. Nabi SAW marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dilanggar. Begitu juga itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in qattun illa an tuntahaka hurmatullah fayantaqima biha mindak. Nabi SAW tidak pernah membalas dendam untuk dirinya sendiri sama sekali, kecuali jika kehormatan Allah dilanggar, maka beliau membalas karena Allah Subhanahu. Tunjuk beliaunya luar biasa, balas dendam. Balas dendam. Kita penyakit aja, dari penyakit hati, dendam itu bisa pengaruh ke ini Pak.
ke jantung, karena kepikiran. Nabi SAW. Lihat lagi contoh dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Syaikhul Fauzan, wa kadzalika lima ja'ahu rajulun yataqadahu dainan. Ada pula ketika beliau didatangi oleh seorang lelaki yang menagih hutang. Fa aghlaba 'ala Nabi, berbicara kasar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham sahabatu bihi, maka para sahabat ingin menghadapinya untuk melawannya. Ini Nabi SAW punya utang, didatangi oleh seseorang yang memberikan utang, berbicara kasar. Para sahabat sudah geram. Kata Nabi SAW, da'uhu, biarin dia. Fa inna li sahibil haqqi maqalan, karena orang yang memiliki hak berhak berbicara. Ini Nabi SAW. Ada orang ngutangin, marah-marah, biarin. Yang sekarang ada orang ngutangin yang lebih garang ya, minjem duit, marah-marah, kebalik ini ya. Harusnya yang ngutang itu ya lebih legowo tagih ya. Kemudian kata Nabi, kata Abu Hurairah, "Tsumma amara bi an yu'ta khairan mimma lahu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memberikan bayaran yang lebih baik daripada dia hutang. Misal hutang ya, lebih baik daripada yang dia hutang. Fa'atahu ziyadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tambahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum ahsanukum qada'an, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bermuamalah, berinteraksi, berhubungan dengan keluarga beliau. Karena Shallallahu Alaihi Wasallam yata'amalu ma'ahli baiti khairal mu'amalati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi, berhubungan dengan keluarganya dengan sebaik-baik interaksi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik terhadap keluarga. Hadis riwayat Ahmad Tirmidzi, disebutkan oleh Syalbani. Subhanallah, ini kita jadi kepala rumah tangga. Jangan sampai baik kepada kawan-kawan, baik kepada bos, baik kepada tetangga, tapi kepada keluarga tidak baik. Maksudnya keluarga, istri, anak lebih prioritas. Jangan kepada kawan, bisa apa? Kalau kata orang sumeh, bisa baik pada orang lain. Pada istri dibikinin kopi, kopinya lama ngamuk. Kopinya lama ngamuk, lempar. Istrinya sudah bikin makanan, makanannya gak enak. Apa ini? Ya seperti itu. Harus baik. Harus prioritas itu baik kepada keluarga. Wa hadza syai'un ma'rufun min siratihi. Ini terkenal ya. Hal ini terkenal dalam perjalanan beliau, hidup beliau. Fala ahada yusawi Rasul. Tidak ada seorang pun yang menyamai Rasul. Tidak ada seorang pun yang menyamai Rasul. Bahkan saya lupa siapa pengarangnya. 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Pernah lihat Pak bukunya? 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Nomor 1 siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari aja bukunya. Bukan cari bukunya maksudnya. Cari judul bukunya. Itu yang pertama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berpengaruh di dunia ya, adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keyakinan yang pertama terhadap petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wajib bagi seseorang untuk meyakini bahwasanya petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling bagus, sempurna. Model keyakinan yang kedua, keyakinan bahwasanya ada petunjuk lain selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih utama, setara atau sama baiknya. Ini nggak boleh. Oh ternyata ada buku yang lebih baik daripada
yang di dalamnya tidak ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada ayat Al-Quran, ternyata lebih baik daripada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh seperti ini. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik perkataan adalah kalamullah. Gak boleh bagi seorang muslim meyakini ada bentuk ibadah yang lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Kita beribadah mencontoh Nabi SAW. Ibadah yang paling baik adalah ibadah Nabi SAW. Akhlak beliau adalah yang paling baik. Suluknya, perilaku beliau, pakaian beliau, itu adalah yang paling baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Itu yang pertama. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Wa man i'taqada anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi." Siapa yang berkeyakinan bahwasanya ada hukum lain yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama, ada orang keyakinan ada petunjuk selain daripada petunjuk Nabi, ternyata petunjuk tersebut lebih baik, maka ini dikata Syekh Muhammad Wahhab, dia telah kafir. Dan ternyata pendapat ini juga disebutkan oleh Al-Hijawi dalam kitab beliau Al-Iqna. Jadi ini bukan pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Al-Hijawi dalam kitabnya Al-Iqna, kata beliau, "Wa man i'taqada," siapa yang berkeyakinan ada ghaira hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya petunjuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi, lebih sempurna daripada petunjuk beliau, fahuwa kafir, dia terancam kafir. Nggak boleh. Dulu ada buku namanya Cara Mencari Kawan dan Mempengaruhi Kawan. Dulu zaman saya SMA sekitar tahun 2009, dulu ada buku itu dari Carnegie kalau nggak salah. Beliau membuat buku itu ternyata bestseller. Bagaimana berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan lawan, memikat orang lain. Dia buat buku itu, ternyata Allah Ta'ala ada kabar dia mati sendiri, mati itu bunuh diri. Dia buat buku bagaimana berinteraksi dengan kawan, mempengaruhi orang lain, ternyata dia mati bunuh diri sendiri. Nabi SAW memberikan petunjuk, sebaik-baik petunjuk bagaimana bermuamalah dengan manusia. Carilah petunjuk dari Nabi SAW. Tidak perlu daripada petunjuk lain. Siapa yang berkeyakinan ada petunjuk selain Nabi SAW lebih sempurna, maka kata Syekh Muhammad Wahhab, begitu juga Al-Hijawi, dia telah kafir. Nah, yang kedua, poin yang kedua, siapa yang berkeyakinan bahwasanya ada hukum selain daripada hukum Allah yang lebih baik, ada hukum selain hukum Allah yang lebih baik daripada hukum Allah, maka dia telah kafir. Nabi SAW, kata Syekh Shalih Fauzan, Ar-Rasul muballighun 'anillah. Rasul itu penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Fa hukmuhu alaihi salatu wassalam hukmun shadirun 'anillah. Hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu daripada hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat An-Nisa, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi." Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Allah, kitab Al-Qur'an, bil haqqi, kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, litahkuma bainan nas, agar engkau mengadili di antara manusia. Nabi SAW juga yang bihukmillah, memutuskan perkara dengan hukum Allah. Kalau ada sesuatu tentang hal pertikaian, Nabi SAW putuskan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Memang hukum Allah adalah hukum terbaik. Allah, hukum Allah. Saya yakin hukum Allah adalah hukum terbaik. Hukum buatan manusia itu kadang ada kesalahannya. Hukum Allah adalah hukum terbaik. Harus kita yakini. Hukum Allah adalah hukum terbaik. Walau akhta fi ba'dil ijtihad,
Meskipun Nabi SAW melakukan kesalahan dalam beberapa perkara, ijtihad pendapat, fa innallaha la yukirruhu 'alal khata'i. Allah tidak akan membiarkannya dalam kesalahan, bal yubayyinu lahu shawab. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepadanya kebenaran, wala yajuzul i'tiradu 'ala hukmi. Tidak boleh ada keberatan terhadap hukum beliau. Nabi SAW pernah berdakwah tapi lebih mementingkan petinggi-petinggi kaum Quraisy. Ya. Datang kepadanya Abdullah ibnu Umi Maktum, seorang yang buta. Nabi SAW berpaling, abasa wa tawalla. Nabi SAW berbuka masam dan berpaling. Subhanallah. Ya. Dakwah itu bukan hanya kepada orang kaya. Dakwah itu juga kepada orang miskin. Orang miskin dan orang kaya berhak untuk mendapatkan dakwah, berhak untuk mendapatkan pelajaran Islam, ya. Berhak untuk belajar Islam. Jangan dijadikan ini khusus dakwah ini hanya khusus untuk orang kaya, dakwah ini hanya khusus orang miskin. Tidak boleh. Semua harus mendapatkan haknya. Atau Allah Subhanahu wa taala, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang Allah, maka apa yang dilarang oleh Rasulullah, maka tinggalkan. Sunnah wahyun min Allah. Sunnah itu adalah wahyu dari Allah. Was sunnatu tufassirul Quran. Sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Jadi menafsirkan Al-Quran, ini kata Syekh Fauzan, itu bagaimana? Ya, salah satunya dengan sunnah dari SAW, hadis. Pertama, menafsirkan Al-Quran adalah ayat dengan ayat. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat. Berarti udah nggak usah sholat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum an salatihim sahun, itu mereka yang lalai dari sholatnya, tidak menjaga waktunya, mundur waktunya, tidak menjaga apa? Rukun-rukunnya. Dia sholat semaunya. Sahabat Nabi SAW pernah melihat seorang yang sholat cepat-cepat, sholat tidak menyempurnakan rukunnya. Ditanya, kau sholat seperti ini berapa lama? Sudah 40 tahun. Kata sahabat tersebut, kalau kau sholat seperti ini, kalau kau meninggal dalam mode ibadah sholat seperti ini, kau bukan berada di atas agama Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi nggak ada Pak, sholat itu sholat taraweh 23 rakaat 8 menit Pak, bisa Pak. Itu bukan sholat, itu pemanasan Pak, jogging, pemanasan. Sholatnya jangan cepet-cepet, ya. Sholat jangan cepet-cepet. Semua mau cepet-cepet. Yang nggak mau cepet-cepet cuma satu apa? Mati. Sunnah itu menafsirkan Quran. Wahyu. Sunnah juga termasuk wahyu. Sumber hukum Islam yang kedua setelah Quran. Fayajibu ihtiramuha kahtiramil Quran. Wajib bagi kita untuk memuliakan sunnah hadis seperti kita memuliakan Al-Quran, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kalian dahulukan, ya. Janganlah kalian dahulukan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Lebih memilih pendapat orang lain daripada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau udah datang ayat hadis Nabi SAW, jangan lagi dibantah. Ayatnya benar, tafsirannya benar. Dalam sebuah riwayat, duduk di sebelah Nabi SAW, makan pakai tangan kiri. Kata Nabi SAW, kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Kata orang tersebut, saya tidak bisa makan pakai tangan kanan. Kata Nabi SAW, kau bukan nggak bisa makan pakai tangan kanan, tapi kamu itu sombong, tidak mau menerima
perkataanku. Akhirnya apa? Sebagian periwayat hadis meriwayatkan bahwasanya orang yang menolak daripada petunjuk Nabi SAW tersebut yang ditegur oleh Nabi SAW untuk makan pakai tangan kanan, nggak mau, akhirnya dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya, tidak ada langsung. Pakai tangan kanan susah Pak. Jadi kata dia, saya nggak bisa mengangkat pakai tangan kanan, kata orang tersebut. Kata Nabi SAW, bukan nggak bisa, kau sombong. Akhirnya orang tersebut bisa mengangkat tangannya. Adab. Ini adab. Fayajibu 'alal muslim an yatalaqqal al-ahkam min kitabillah. Wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari hukum dari kitab Allah. Ya, hukum dari kitab Allah, termasuk sarjana hukum, magister hukum, dokter, ya, ngambil spesialis hukum, seharusnya lebih menegakkan hukum Islam terkait ini hukum Islam. Begitu juga ya mempelajari dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yahkumu fi syai'in bi ra'yihi, dan dia tidak menggunakan hukum menggunakan pendapatnya tanpa adanya dalil, awistihsanihi, atau karena menganggap baik suatu hal. Bal yatalaqqal ahkam min kitabillah wa sunnati rasulih, sebaiknya dia harus mengambil hukum dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Saya punya seri kasus. Dulu saya punya keluarga, jadi ada bujang mau dinikahin kepada seorang wanita. Nih bujang dulu pernah pemakai narkoba, KDRT, pernah dirawat di panti rehabilitasi, konsultasi dengan saya, konsultasi dengan keluarga yang salah satu pamannya. Kata pamannya, jangan dibicarain tentang dulu dia pernah pakai narkoba, dulu dia pantai rehabilitasi gini kepada calon istrinya sama calon mertuanya. Si bapak mama emaknya nurut, bapaknya nurut. Berlalu beberapa waktu, beberapa tahun, akhirnya nih bujang ini kumat, salah nikah kumat mah. Kumat pernah pakai peminum kan, akhirnya dia KDRT, pemakai narkoba lagi, akhirnya direhab lagi. Tapi itu nggak boleh dihindarkan. Jadi kalau ada orang mau melamar, jelaskan ini dulu pernah kayak gini. Termasuk kalau ada orang mau menikah, ternyata si salah satu kedua mempelai punya penyakit kronis, harus jelaskan. Misal epilepsi, Pak. Ayan itu ada yang ayan kering, ayan basah. Jadi saya punya murid, ayan epilepsinya itu, kalau ayan kan yang kita tahu kan gerung-gerung gini ya Pak, busa gini kan, dari sumur kan. Ada lagi ayan itu, wallahu ta'ala benar apa kata dia itu badannya jegeng, diam gitu, 5 detik, cuma 5 detik atau beberapa detik. Ayan juga, jadi harus terbuka. Kalau mau ya menjadi pendamping untuk lamaran orang, ya jelas ya terbuka. Dulu ada keluarga dibilang dia comblangin bujang dengan gadis, ya, comblangin. Ternyata setelah menikah, ya, sebelum menikah gak kelihatan si bujang ini kelakuan apa-apa. Setelah menikah ternyata si gadis ini marahin si yang nyomblangin, nyebabin dirinya rusak. Allah kena penyakit kelamin apalah si perempuannya tersebut, karena dulu si lakinya tersebut entah kenapa, saya nggak tahu itu ceritanya. Ya. Jadi seharusnya ya terbuka, terbuka. Ya. Kecuali kalau sudah tobat, sudah tobat ya. Adapun penyakit itu maksudnya penyakit kayak epilepsi, dia punya jantung, ya, dia harus mau jodoh itu harus ini terbuka. Ya. Nah akhirnya karena si cerita itu keluarga tersebut, kata si paman tersebut udahlah nggak enak katanya, pakai perasaan, ternyata ya kejadian
Si mertuanya marah-marah. Kenapa mertuanya marah dengan si bapak bujang ini? Kenapa hal seperti disembunyikan dari awal gak cerita? Makanya ya. Wala yajuzu an yuqaddima qawla fulani, tidak boleh bagi seseorang untuk mendahulukan perkataan seorang di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Faman fa'ala dzalika faqad qaddama baina yadayi Allahi wa rasulih. Siapa yang melakukan hal tersebut telah mendahului Allah dan Rasulnya. Ada peraturan Allah dan peraturan Rasulullah, dia pilih peraturan orang lain, perkataan orang lain nggak boleh. Ya, nggak boleh. Wala yajuzu lahu an yu'mila aqlahu wa fikrahu, tidak boleh dia menggunakan akal dan pikirannya, wa aw an yaqbala ra'ya ghairihi, menerima atau menerima pendapat orang lain, mimma yukhalifu kitab Allah wa sunnata rasulih, tidak boleh ya menggunakan akal pikiran menerima pendapat orang lain yang bertentangan dengan kitab Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kita ngobrol, biasanya kan ngobrol, menurut saya seperti ini loh, tapi pendapat dia bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, nggak boleh. Harus kita kedepankan. Semua orang punya akal, semua orang punya pikiran, setiap kepala punya isi, dan setiap isi para orang itu beda-beda. Timbangan barometernya yang baik adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh Al-Fauzan, wa yajibu i'tiqadu anna hukm Allah wa rasulihi huwal haqq was-shawab. Wajib bagi seorang muslim untuk ya berkeyakinan bahwasanya hukum Allah dan Rasulnya itu adalah yang benar, ya, yang hak. Wa anna ma khalafahuma huwal batil. Apapun yang bertentangan dengan Al-Quran Sunnah itu adalah kebatilan. Ini adalah akidah seorang muslim. Beberapa jenis ya perbuatan berhukum dengan selain hukum Allah. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Khalid Al-Musyayyiqi. Yang pertama, ada orang ya, kita sebutkan macam-macam orang yang menggunakan hukum selain hukum Allah. Pertama kan hukum Allah adalah hukum yang paling tinggi. Oke, kayak negara Islam, negara Arab Saudi. Ya. Contohnya adalah haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman bagi orang penyihir adalah dipukul dengan pedang. Ini. Siapa sekarang di dunia yang penyihir itu dipenggal? Peraturannya di dunia Saudi. Kenapa? Penyihir itu bisa memecah keluarga, suami dan istri. Berbahaya. Kata Nabi SAW, hukumannya adalah dipenggal. Ini penerapan hukum syariat Islam. Nah, kita sebut di sini beberapa macam jenis orang yang menggunakan hukum selain daripada hukum Allah. Yang pertama, juhudu hukmillahi ta'ala, mengingkari hukum Allah. Contohnya apa? An yajhadal hakimu hukm Allah, yaitu mendustakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Al-Fauzan, siapa yang mengklaim bahwasanya zaman telah berubah, kitab Allah ya, Al-Quran dan Sunnah berlaku di masa lalu ya. Wa anal hala fi waqtil hadir yaqtadi an yu'ta bi hukmin yunasibul waqtal hadir kama yaqul, serta kondisi saat ini mengharuskan adanya hukum yang sesuai dengan zaman sekarang. Fahadhihi riddatun 'anil Islam, maka ini adalah penyebab kemurtadan dari Islam. Contohnya ada hukuman penggal bagi penyihir. Ini ada orang ngomong, ini kalau zaman dulu cocok, tapi zaman sekarang nggak cocok, maka ini bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam. Dia mengingkari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hukum Allah nggak cocok sekarang. Zaman sekarang udah berubah, nggak boleh. Zaman sekarang udah masyarakat udah banyak nggak apa-apa riba. Ini beli mobil pakai riba, akhirnya apa? Zaman sekarang macet di mana? Zaman sekarang udah keluar udah banyak katanya nggak apa-apa DP motor pakai KTP mana-mana. Mau di jalan tuh subhanallah, kalau di sini mah nggak ketara, di sini melempeng-lempeng aja
di kota sana luar biasa. Ya. Harus tahu jalan-jalan tikus. Ini baru di luar Lampung, apalagi kota-kota besar. Subhanallah. Ya. Salah satu sebab kemacetan. Untung aja nggak ada DP orang ambil helikopter, Pak. Ya, ini DP bener ada nggak Pak gitu? Nggak ada kan? Ada. Repot helikopter terbang sana sini kan? Ya, itu pendapat yang pertama. Kata Syekh Shalih Fauzan, siapa yang menganggap, mengingkari ya, bahwasannya hukum Allah tidak sesuai dengan hukum zaman sekarang, fahadhi riddatun an dinil Islam, maka ini adalah kemurtadan dari agama Islam. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Falladhi yara anna hukm asy-syari'ah la yunasibu al-'amal bihi fi hadha al-waqt wa innama yu'ta bi ahkamin wa anzimatin tatanasab al-waqt bi zamin fa hadha kufrun billahi azza wa jalla." Siapa yang menganggap hukum syariat Islam tidak cocok diterapkan zaman sekarang karena sistemnya sudah berubah, ini juga menyebabkan seseorang keluar dari Islam, kufur kepada Allah. Li'anna syariah salihatun li kulli zamanin wa makanin ila an taqum as-saah. Karena syariat Islam itu cocok untuk segala zaman dan segala tempat sampai dengan hari kiamat. Subhanallah. Mau dimanapun syariat Islam pasti. Setiap tempat, setiap waktu gunakan syariat Islam. Yang punya bisnis gunakan syariat Islam. Ya. Punya bisnis ada sini, syariat Islam. Ya. Wajibu an ya'taqida hada, wajib bagi seorang muslim berkeyakinan dengan hal ini. Fa in kana lam yatabayyan lahu salahiyatuha fa hadha min naqsihi huwa min naqsi huwa wa min naqsi idrakihi la min naqsi syariah. Ya. Seseorang wajib meyakini jika dia tidak melihat kecocokan pada syariat Islam, maka itu adalah kekurangan dirinya. Ya, karena kurang paham, bukan karena kurang syariat. Dia lihat syariat Islam, oh kayaknya nggak cocok ini syariat Islam seperti ini. Itu bukan syariat yang cocok, tapi dia kurang paham. Ada lagi yang berkata, kata Syekh Shalih Fauzan, inna tatbiqal hududi bi rajmi zani wa qat'i yadi sariqi wa qatl al-murtab inna hadhihi ahkamun qasiyatun la tatanasabu ma'a hadha zaman al-mutarawwid alladhi tanawwarat fihi afkarun nas wa quluhum fala yunasibu. Sesungguhnya ini ada orang berkata seperti ini, menerapkan hukum cambuk bagi pezina, menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri, kemudian pembunuhan, ya, hukum bunuh bagi orang murtad dibunuh. Ada orang mengatakan seperti ini. Semua hukum tersebut hukuman yang kejam. Ya. Zina ini derajat dipukul, orang curi dipotong, ya, dipotong. Kemudian apa? Murtad dibunuh. Ini semua hukum kejam. Ya, qasiyah, tidak cocok dengan zaman yang telah berkembang. Ya, ini ada seperti ini. Kata Syekh Shalih Fauzan, fa hadhihi al-maqalatul lati tasduru min ba'dil munafiq riddatun wa alihatun an dinil Islam. Pernyataan itu keluar dari orang munafik yang apa? Jelas-jelas kemurtadannya dalam Islam. Dia menolak hukum Allah. Nah, ini yang pertama. Ada hukum Allah, tapi dia katakan, oh ini nggak cocok. Dia ingkari. Maka ini menyebabkan kufur. Ini perilaku. Yang kedua, jenis yang kedua, istihlalul hukmi bighairi ma anzalallah. Memperbolehkan atau meyakini berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi ini hukum Islam enggak cocok. Yang kedua, boleh berhukum dengan hukum Allah, boleh juga berhukum dengan hukum selain Allah. Nah, ini kufur. Kata Syekh Khalid Al-Mushayqi,
Contohnya juga kata Syekh Shalih Fauzan, ada orang yang berkata, innahu mukhayyarun baina an yahkuma bisyari'ati wa an yahkuma bil qawanin. In syaa hakama bisyari'ah wa in syaa hakama bil qawanin. Ada orang berkata, saya diberi pilihan untuk berhukum dengan syariat atau berhukum dengan undang-undang selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya mau, saya berhukum dengan syariat Islam. Kalau saya mau, saya berhukum dengan undang-undang selain daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Falladhi yaqulu hadhihi al-maqalah", orang yang mengatakan ucapan ini murtaddun an dinil Islam, dia keluar dari agama Islam. Karena tidak ada pilihan bagi seorang muslim. Kalau sudah masuk Islam, sudah pilih Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah masuk Islam, makanya wallahu ta'ala alam, mu'alaf itu yang dia masuk Islam, dia tekun, dia belajar, ternyata kebanyakan mereka itu lebih baik daripada orang Islam dalam lahir nggak belajar. Kebanyakan orang Islam itu masuk itu, mu'alaf yang masuk Islam ini mereka cerdas belajar dulu ya. Beda dengan kita sekarang, kita belajar ya seadanya saja, sepekan sekali, ya, sepekan sekali. Itu pun kalau khusyuk. Subhanallah. Yang ketiga itu tadi membolehkan berhukum dengan selain hukum Allah. Yang ketiga, taswiyatu hukmi ghairillah bi hukmihi jalla wa ala, menyamakan hukum selain Allah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Oh sama kok kan? Ini hukum ini sama kok ternyata dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak boleh. Ya. Ada undang-undang yang setara dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Hukum Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling tertinggi. Maka ini tidak boleh. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fala tadribu lillahi al-amsal", janganlah kamu membuat perumpamaan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Membuat perumpamaan yang setara dengan Allah, membuat ada perumpamaan hukum selain Allah sama dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, tafdilul hukmi ghairillah ala hukmihi jalla wa ala, ya, mengunggulkan atau mengunggulkan, tafdil, mengutamakan hukum selain Allah Subhanahu wa taala dibanding hukum Allah. Nah, hukum Allah ini enggak bagus nih. Yang lebih bagus adalah hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Nunggulin hukum lain selain daripada hukum Allah. Ini juga kufur. Dalilnya adalah Quran surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbik, demi Allah Subhanahu wa ta'ala, demi Tuhanmu, la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Thumma yajiduna fi anfusihim, kemudian mereka tidak mendapati diri mereka harajan, keberatan, mimma qadaita, daripada yang kau putuskan. Ini tidak beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman orang-orang sampai dengan apa? Menjadikan hukum Allah atau menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, barometer, timbangan kebenaran. Ya. Ini yang kelima. Yang kelima, berhukum dengan selain hukum Allah karena dasar syahwat. Contohnya, an yakuna dzalika 'aman bi an yata'a qawanin nafsi wa an yatabanna qawanin wudi'at qablahu. Seseorang membuat undang-undang untuk dirinya sendiri dan mengadopsi undang-undang sudah ada sebelumnya. Kita bacakan itu tadi kata Syekh Khalid Al-Musyaikh. Kata Syekh Shalih Fauzan, amma man i'taqada annahu la yajuzu al-hukmu bighairi ma anzalallah,
Adapun orang yang berkeyakinan bahwasanya tidak boleh berhukum dengan hukum selain Allah, ini ada orang bahwasanya gak boleh bagi kita berhukum dengan selain hukum Allah. Hukum Allah adalah hukum terbaik. Ya. Tetapi dia walakinnahu khalafahu hawan fi nafsi, tetapi dia menyelisihinya, dia melanggar karena hawa nafsunya. Ternyata suatu ketika dia buat peraturan karena hawa nafsunya. Ma'itiqadi annahu fi'lun haramun, bersamaan dengan itu dia berkeyakinan bahwasanya dia buat peraturan selain peraturan Allah adalah suatu hal yang haram. Yang haram dan salah. Fahadza la yakfurul kufra, maka kata Syekh Fauzan, maka ini tidak mengkafirkan. Jadi yang lain itu mengkafirkan. Kalau ada seseorang dia buat peraturan tapi masih berkeyakinan hukum Allah adalah yang paling tinggi, Al-Quran hadis adalah paling tinggi, tapi dia syahwat karena mungkin sombongan orang lain, dengan syahwat, keinginan dunia, kemudian disogok orang lain, akhirnya apa? Dia buat peraturan yang itu menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak kufur kecil. Selainnya adalah kufur besar. Seperti orang mengingkari, tadi kan pertama mengingkari, ada hukum Allah, katanya hukum Allah nggak sesuai dengan zaman ini, kufur. Kemudian apa? Menyamakan hukum Allah dengan selain Allah. Dan terusnya ada hukum, ini peraturan ini sama dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, walaupun berbeda. Nah ini kufur. Ada pendemo yang mengatakan hukum ini lebih berbeda dari hukum Allah, kufur juga. Tapi kalau ada orang dia berkeyakinan, masih berkeyakinan hukum Allah adalah hukum tertinggi, tapi karena syahwatnya dia buat hukum lain, maka kata Syekh Fauzan, fa'ala yakfur kufra al-mukhrij minal millah. Ini kufur, tidak menyebabkan seorang keluar dari agama Islam. Wa inna ma yakfurul kufra al-asghar, kufur duna kufrin. Ini adalah kufur duna kufrin, kufur kecil. Contoh, kita Pancasila itu asasnya Islam, bukan? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu, Islam semua. Kemudian apa? Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, al-adil. Adil juga dalam Islam ada. Persatuan Indonesia bersatu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolonglah kalian dalam kebaikan dan jangan saling tolong menolong dalam keburukan. Nah, boleh bagi kita melindungi, la'anallahu man awa muhditsan, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku dosa besar. Jadi saya sering nasihatin murid saya itu cepu. Jadi murid-murid saya itu cepu. Kata mereka itu lebih baik cepu daripada cupu. Lebih baik cupu daripada cepu. Jadi kata dia, ini murid-murid saya itu, mereka lebih baik nggak ngasih tahu kawannya melakukan dosa daripada lebih baik cupu. Mereka nggak mau ngasih tahu kawan-kawan yang berbuat dosa. Misalnya kalau di pondok pesantren nggak mau ngasih tahu kawannya ngerokok, takut dibilangin tuh, itu banyak kayak gitu, nggak keren katanya, oh tukang ngadu. Padahal dalam Islam kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la'anallahu man awa muhditsan, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku dosa besar. Jadi kalau ada dosa besar di kampungnya ada tukang racik narkoba, kasih tahu dah. Yang repot kalau dia punya bengkengan. Bengkengan berat. Semua undang-undang, terutama Pancasila semua hukumnya semua dasarnya dari Islam. Ketuhanan yang Maha Esa itu ada dari Qul huwallahu ahad. Beda kalau ketuhanan yang berasaskan Trinitas. Beda. Ya. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallahu natijata khata'in fil ijtihad, siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah yang diturunkan sebagai hasil dari kesalahan ijtihad, wa huwa ahlul lil ijtihad, kemudian dia adalah orang yang mampu berijtihad mengambil hukum,
walam yata'ammad mukhalafat al-kitab wa sunnah, dan belum sengaja untuk menyelisihi Al-Quran Sunnah, fahuwa yuridul hukm bima anzalallahu walakinnahu lam yuwafiq bis-shawab. Ya. Ini ada orang berkeyakinan bahwasanya sebaik-baik hukum adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi dia buat undang-undang. Dia kan niat untuk menyelisihi, ternyata kebetulan qadarullah menyelisihi. Nah, apa ini? Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba lahu ajran." Apabila seorang hakim berijtihad, berpendapat, maka kalau benar dia mendapatkan dua pahala. Kalau dia berijtihad, berpendapat dan melakukan kesalahan, maka dia mendapatkan satu pahala. Maka ini tidak mengapa. Kalau seseorang menggunakan hukum Allah, dia berkeyakinan dengan hukum Allah, tapi suatu ketika dia tergelincir buat peraturan menyalahi hukum Allah pada niatnya seperti itu, maka tidak mengapa. Kita share sampai informasi. Intinya tidak boleh bagi kita berkeyakinan bahwasanya ada hukum selain hukum Allah yang lebih tinggi. Ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kalladzi yufaddiluna hukman taghut ala hukmihi, seperti orang-orang yang menggugurkan hukum taghut. Nah, kita akan bahas taghut. Hati-hati nih, terdapat pemimpin. Taghut diambil daripada kata mujawazatul haddi, melampaui batas. Taghut itu artinya melampaui batas. Dalam lisan Arab, taghut itu artinya ma'ubida min dunillah, apa-apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan at-taghut al-asnam, taghut itu adalah berhala. Ada yang mengatakan syaitan, ada yang mengatakan dukun. Ya. Kalau Ibnu Qayyim berkata, kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in, segala sesuatu yang menyebabkan seorang hamba melampaui batas, baik disembah, diikuti atau ditaati. Ini kata Ibnu Qayyim. Dia disembah, dia ridho, maka ini disebut taghut. Adapun Nabi Isa disembah tapi tidak ridho, maka tidak disebut taghut. Firaun disembah ridho, taghut. Ya. Diikuti dan ditaati. Ada seorang ulama mengatakan bahwasanya dia mengatakan yang menyelisih Al-Quran dan hadis dan dia diikuti, dia ridho. Dia tahu dia salah, dia juga termasuk taghut. Ya. Ini kata itu Qayyim. Syekh Muhammad bin Wahhab berkata, at-tawaghitu katsirun, taghut itu banyak. Ya. Dan 5 pokok taghut. 5 pimpinan mereka adalah, pertama, iblis la'anallah, iblis laknat Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak taghut adalah iblis yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'ubida wa huwa radin, siapa yang diibadahi dan dia ridho, termasuk Fir'aun, diibadahi dan dia ridho. Wa man da'a nasa ila ibadati nafsi, siapa yang mengajak orang lain untuk menyembah dirinya. Nabi Isa tidak ridho. Nabi Isa dan ibunya Maryam tidak ridho untuk dirinya disembah. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, siapa yang mengklaim mengetahui sesuatu dari ilmu ghaib. Ilmu ghaib itu contohnya apa? Kapan hari kiamat? Ini masuk tahu. Dukun kapan hari kiamat? Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012, itu termasuk taghut. Kalau kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Hari kiamat tahu, tapi hari meninggalnya tidak tahu. Salah satu untuk membongkar kebusukan para dukun-dukun, tanyain aja kapan Anda meninggal. Boleh nggak Pak datang ke dukun, Pak? Boleh, Pak? Boleh. Boleh. Man ataka'inan aw arrafan lam tuqbal salatuhu arba'ina
yauman fasa'alahu man taqwa. Siapa yang datang kepada dukun kemudian ataupun tukang ramal, dia bertanya kepadanya, tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam 200 kali sholat. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW datang kepada dukun untuk apa? Membongkar kebusukannya, membongkar kebatilannya, ataupun berdakwah itu boleh kan? Jadi kalau datang ke sana, ya jangan sampailah datang-datangnya. Datang ke dukun, ya, buka apa? Zaman saya kecil itu zodiak. Alhamdulillah sekarang zodiak sudah nggak ada. Zaman sekarang pakai kartu tarot, pakai kartu ramal itu banyak. Ada lagi yang dia itu di tanah ketok-ketok ini, itu beramal. Ada yang dari bintang-bintang. Kalau bintang dia untuk mengukur arah angin, arah kiblat, orang mau berlayar itu boleh. Tapi kalau ini kebaikan kamu nanti kayak gini, asmara kamu ini nggak boleh. Itu meramal. Ya. Nah, itu yang keempat kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang terakhir, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Orang yang berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan, dia berkata hukum dia lebih baik dari hukum Allah. Nah, ini taut ya. Ada sebuah pertanyaan kepada Syekh Shalih Fauzan. Ma hukmu, apa hukum orang yang mengatakan nahnu a'lamu bi masalihid da'wati minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami lebih tahu maslahat keutamaan dakwah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Shalih Fauzan, hadza kalamun batil wa kufrun. Ini perkataan batil dan kufur. Wa hadza tajhilun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk membodoh-bodohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami lebih tahu, oh ternyata dakwah itu gak kayak gini loh, gak kayak zaman Nabi. Boleh seperti ini, boleh seperti ini, meskipun melanggar syariat Islam, gak sesuai zaman dakwah Nabi SAW. Harus seperti ini, sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak masalah perkembangan zaman, akan tetapi tidak melanggar syariat Islam. Sudah melanggar syariat Islam, dia berkata, saya lebih tahu daripada Rasulullah SAW. Kayak ini kufrun. Allah taala besar. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami maaf. Jika ada pertanyaan, ya. Silakan pertanyaan. Sudah. Dulu ada pertanyaan ya Pak. Saya masih ingat. Sudah saya jawab. Ada pertanyaan orang yang pernah minta diruqyah, minta dikai, apakah masih bisa masuk syafaat Rasulullah? Minta dikai, minta ruqyah itu bukan haram. Allah Ta'ala ya, itu boleh ya. Tapi resikonya adalah tidak masuk daripada orang yang tidak masuk hisab. Ini bukan perbedaan antara halal dan haram, tapi perbedaan mana yang lebih utama. Dijawab oleh Lajnah Daimah. Ada kalau nggak salah sahabat Nabi SAW, Imran Al-Husayn, itu suatu ketika disalami oleh malaikat. Nah, disalami oleh Nabi, malaikat memberikan salam kepada Nabi, kemudian sampai kepada Imran bin Husain. Kemudian Imran bin Husain ini meminta kai, akhirnya tidak disalami oleh malaikat. Kemudian Imran bin Husain sadar bahwasanya tidak disalami oleh malaikat karena meminta orang lain untuk kai. Akhirnya ditinggalkan, kemudian disalami lagi. Kalau kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ketika ditanya tentang orang dulu pernah minta berobat dengan kiai kemudian tidak lagi minta, kata beliau, hadza amalun khair, hadza ala khair wa ala khair. Dia di atas kebaikan. Wallahu a'lam, kata sebagian para ulama, ya, salah satu Lajnah Daimah, mudah-mudahan kalau dia tidak meminta berobat dengan kiai, dia termasuk ke dalam orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini karena perbedaannya bukan antara amalan haram dengan amalan boleh, tapi perbedaan antara mana yang utama. Oh, utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terangkan bahwa di antara anggapan bahwa hukum Islam tidak sesuai dengan agama Tuhan, sebenarnya di antara pandangannya Islam liberal, kalangan Islam liberal itu kan apa?
ya dalam pendapat mereka itu bahwa hukum Islam tidak sesuai dengan zaman sekarang. Semua agama itu sama, Tuhan itu marah sehingga suka membunuh orang yang membuat dosa dan sebagainya. Apakah mereka ini bisa dihukumi mutlak murtad juga, Ustaz? Allah Ta'ala kalau pelakunya kalau perbuatannya memang menyebabkan seorang murtad. Tapi kan ada bab-bab tentang memberikan jatuh vonis kafir. Pertama mungkin mereka mengucapkan karena hawa nafsu. Yang kedua karena di kepalanya ada syubhat. Orang kalau dia melakukan kekafiran tapi kalau di kepalanya ada syubhat itu nggak bisa. Harus didakwahi dulu. Dakwahi dulu. Tapi kalau dakwahi sudah ini yang menjatuhkan vonis kafir para ulama. Tapi kita untuk cukup was-was saja, maksudnya oh ini warni, ini nggak boleh seperti contohnya kayak mereka itu. Semua agama sama. Nah, peraturan agama ini boleh digunakan juga dalam Islam. Nah, makanya hati-hati. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamaku, bagiku agamaku. Cukup kita tahu aja, oh ini kayak gini. Tapi untuk penjatuhan vonis hukum kafir itu agak berat. Karena para ulama berkata, bab takfir, babul khotir, bab pemberian jatuh vonis kafir itu bab yang ngeri. Bab yang ngeri, nggak boleh sembarangan orang vonis kau kafir, kau ini berat. Wallah ta'ala ya. Lagi apa? Ibu-ibu.